A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari-hari ini kita sudah masuk pada bulan Dzulqa'dah. Mungkin sekitar kurang lebih tanggal 22 atau 23 Dzulqa'dah. Sebentar lagi, mungkin sepekan lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Setelah Dzulqa'dah adalah bulan Dzulhijjah. Maka bulan Dzulhijjah di dalamnya ada suatu hari-hari yang istimewa. Ada suatu hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, yang bisa dikatakan hampir semisal di hari-hari bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah berfirman, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, Allah bersumpah dengan hari-hari atau malam-malam yang 10, menunjukkan bahwasannya malam-malam yang 10 ini adalah malam-malam yang mulia, malam-malam yang mempunyai nilai kelebihan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan para ulama, para sahabat dan juga para ulama mengatakan yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 ini adalah malam di awal 10 bulan Dzulhijjah, atau hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Hal ini dikuatkan dengan sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, yang Nabi mengatakan, ma min ayyamin al-amal shalihu fihi al-amal shalihu fiha ahabu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah. Qal wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi syai'un. Wa lam yarji min dhalika bi syai'in. Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang amal-amal saleh, amal-amal kebaikan itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ayyam al-ashr, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, wala jihad fi sabilillah, lalu bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Maka Nabi pun mengatakan, wala jihad fi sabilillah, bahkan jihad itu tidak sebanding dengan amal-amal yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, kecuali seorang yang dia pergi dengan jiwanya, pergi dengan hartanya, dan tidak kembali sedikit pun. Artinya dia mati syahid. Itulah yang sebanding dengan amalan-amalan yang dilakukan di
10 awal bulan Dzulhijjah. Maka di situ dalam hadis ini secara umum menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk memperbanyak amal-amal sholih. Kita diperintahkan untuk memperbanyak amal-amal sholih di hari-hari itu, baik amalan-amalan yang sifatnya khusus atau amalan-amalan yang sifatnya umum. Amalan-amalan yang sifatnya khusus adalah amalan yang hanya bisa dilakukan di bulan-bulan itu aja, di hari-hari itu aja, tidak bisa di hari yang lain. Seperti misalkan puasa Arafah, bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, maka ini adalah amalan khusus yang tidak bisa dilakukan selain hari itu. Ada kemudian juga termasuk ibadah kurban yang hanya dilakukan di bulan Dzulhijjah, yang tidak dilakukan di bulan-bulan yang lain. Adapun amal-amal sholih yang lainnya secara umum, kita memperbanyak istighfar, kita memperbanyak puasa, kita memperbanyak tasbih, takbir, zikir dan yang lainnya. Kita memperbanyak membaca Al-Quran, kita memperbanyak zikir dan yang lainnya, sedekah. Ini merupakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah yang apabila kita lakukan di hari-hari tersebut. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu kami ingin mengajak melihat nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang untuk menyambut kita dalam rangka menyambut hari-hari yang mulia, menyambut hari-hari yang jadi ladang kita untuk beramal sholih, untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Al-Imam Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Minhajul Qasidin, beliau menyampaikan la yatimul ma'ruf illa bisalasin. Amal kebaikan itu tidak sempurna. Amal kebaikan tidak sempurna kecuali dengan 3 hal. Kecuali dengan tiga hal atau 3 perkara. Kata beliau, ta'jilihi wa tasghirihi wa sitrihi. Amal kebaikan tadi bisa sempurna apabila dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama adalah ta'jil, untuk bersegera. Yang kedua adalah satrihi atau ikhfa'ihi, dalam kata lain ikhfa'ihi, menyembunyikan, merahasiakan. Yang ketiga adalah tasghir, yaitu menganggap bahwasanya amalannya adalah amalan yang sedikit. Baik, ini 3 perkara yang menjadikan menambah kesempurnaan amalan seseorang. Kaum muslimin a'azzahu wa iyyakum jami'an. Maka kalau kita lihat poin yang pertama, dimulai dari poin yang pertama, bahwasanya takjil di dalam beramal atau bersegera di dalam beramal ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyebut ibadah ini, Allah memerintahkan ibadah ini disebut dengan perlombaan. Allah mengatakan apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Dalam ayat yang lain yang Allah sampaikan dalam surat Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan di dalam hal itu, hal ibadah, ketaatan kepada Allah, hendaknya senantiasa berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah ini, berlomba-lomba. Maka ada kaidah yang terkenal yang dikatakan bahwasanya al-ifar fi ibadah madmumun.
Orang yang mempersilahkan kepada orang lain di dalam urusan ibadah, maka itu adalah madmum, itu adalah tercela. Sop depan masih kosong, monggo Pak jenengan rumiyin. Ini sikap yang tercela. Karena sop depan ini keutamaannya banyak, maka kita harus berputar. Maka kita harus berebut dalam hal yang baik. Hal yang memang harusnya direbutkan ya direbutkan. Dan juga ibadah-ibadah yang lain. Mencari ilmu, ibadah yang baik. Ya udah, dengan awal saya ngaji, saya tak jadi saja. Saya tak cukup dengan seperti ini saja. Enggak, semuanya berlomba-lomba di dalam urusan kebaikan. Takjil mafidah bikafal yatana basil mutanafisun. Maka para sahabat ini mereka tertarik untuk senantiasa berlomba-lomba. Dan mereka iri apabila tidak bisa melakukan suatu amalan, tidak bisa melakukan suatu amalan untuk perlombaan tersebut. Sehingga dikisahkan, kalau kita lihat ada seorang sahabat, ada seorang sahabat ketika dia saat peperangan. Ada sahabat yang mana saat itu saat ada peperangan, saat ada pertempuran. Kemudian sahabat ini sedang makan beberapa butir kurma. Sahabat ini sedang makan beberapa butir kurma. Kemudian sahabat ini dikatakan bahwasanya ini dari sahabat Jabir yang menjelaskan. Jabir mengatakan ada seorang laki-laki di saat peperangan dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka apa yang dikatakan? Beliau mengatakan, Aina ana ya Rasulullah in utiltu. Rasul, nanti saya di mana ketika saya terbunuh? Ketika saya nanti ikut jihad, maju sana, kemudian saya terbunuh, nanti saya di mana? Posisi saya di mana? Maka Nabi mengatakan qala fil jannah. Kalau kamu nanti terbunuh, kamu di surga. Akhirnya orang ini pun apa? Fa'al qatanaratin kunna fi yadihi summa qatala hatta qutila. Kemudian dia pun membuat kurma yang ada di tangannya. Ini kalau saya makan kelamaannya, saya nggak cepat mati. Saya nggak cepat untuk menuju ke surga. Akhirnya ini dibuang dan dia pun masuk di medan pertempuran dan dia sampai terbunuh mati syahid. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ini adalah perintah untuk atau ini adalah motivasi untuk bersegera di dalam beramal, tidak menunda di dalam amal kebaikan. Makanya ketika Nabi SAW pesan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw amiru sabirin. Wahai Abdullah, jadilah kamu di dunia itu seperti orang yang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Apa maksudnya? Orang yang asing ini, orang yang perjalanan ini pasti ingin pulang ke tempat asalnya. Sehingga ketika Nabi wasiat dengan wasiat ini kepada Abdullah bin Umar, maka Abdullah mengatakan, "Idza amsayta fala tantadiris sabah." Apabila kamu berada di waktu sore ingin beramal, maka jangan menunggu-nunggu waktu esok. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Dan jika kamu di waktu pagi, maka jangan menunggu waktu sore. Segera beramal artinya. Khud min sihhatika limaradik. Maka ambillah dari kesehatan, manfaatkanlah kesehatanmu untuk sakitmu. Nanti ketika sakit tidak bisa beramal,
wa min hayatika li mautik, dan manfaatkanlah dari kesempatan hidupmu untuk matimu. Ini menunjukkan bahasanya perintah untuk bersegera di dalam beramal. Sehingga pernah juga Nabi SAW menyampaikan di dalam hal yang semacam itu, ya. Nanti sampai mengingatkan, ya, mengingatkan, ingat keadaan-keadaan yang nanti sulit untuk beramal. Ya, ingat nanti keadaan-keadaan yang nanti sulit untuk beramal. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, dalam Tirmidzi, badiru bil a'mali sab'an. Cepat-cepatlah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara. Cepat-cepatlah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara. Nanti kalau sudah datang 7 ini, kamu gak bisa beramal. Apa kata Nabi? Hal tantadiruna illa faqran munsiyan. Apakah kamu menunggu, ya, yaitu menunggu kefakiran yang nanti akan melupakan pada dirimu? Saat kita diberikan kecukupan oleh Allah, ya, saat kita diberikan cukup rezekinya, ya, maka beramallah, ya. Beramallah, jangan menunggu kefakiran yang nanti akan bisa menjadikan lupa. Atau sebaliknya, atau kekayaan yang akan menjadikan melampaui batas. Maka itu ketika diberikan kekayaan oleh Allah yang lebih, bisa jadi dia kekayaan melampaui batas. Kekayaan yang akan menjadikan dia sombong, ya. Atau yang ketiga, maradun mufsidan, atau sakit yang merusak, ya. Ketika kita masih sehat, ketika kita masih diberikan fisik yang kuat, fisik yang utuh, maka gunakanlah untuk menempuh kebaikan. Ketika nanti sudah sakit, sudah fisiknya tidak normal lagi, maka tidak bisa. Misalkan orang yang masih diberikan, ya, masih muda, giginya masih utuh, ya, maka gunakan untuk belajar Al-Quran misalnya, membaca makhorijul huruf, ya, dengan sesuai makhrajnya, sesuai ilmu tajwidnya. Karena nanti seandainya sudah ompong, mohon maaf, ya, itu sudah nggak bisa lagi fasih sebagaimana ketika masih lengkap. Apalagi huruf-huruf yang kaitannya dengan gigi, misalkan the, fa, nggak bisa ketika ompong, gimana? Nggak ada yang untuk nahan lidahnya. Ya. Maka manfaatkan ketika masih sehat, ya, masih sehat untuk melaksanakan kebaikan apa yang bisa kita lakukan, ya. Baik, mufsidan, atau sakit yang merusak, ya. Kemudian haraman mufannidan, ya, atau tua, ya, ya. Yang ini tua ini menjadikan apa? Menjadikan pikun, ya. Orang tua itu kan biasanya pikun, ya. Meskipun ada yang tua yang nggak pikun juga ada, ya. Tapi kebanyakan ketika sudah tua nanti pikun, dan bahkan seperti anak-anak lagi, ya. Jadi setelah sampai sepuh banget tua, maka nanti akan kembali seperti anak-anaknya. Ya, perbuatannya kadang-kadang persis sama anak-anaknya. Ya, sehingga sudah akunya belum, ya, belum akunya sudah, dan seterusnya. Nah, ini ketika sudah tua, maka jangan sampai menunggu tua baru beramal, ya. Maka alhamdulillah ada orang yang berbuat maksiat ketika kita untuk bertobat nanti kalau sudah tua, ya. Padahal belum tentu usianya sampai tua. Bisa jadi orang yang masih muda juga bisa diambil, bisa nyawanya. Tidak pasti usianya sampai tua, ya. Nah, ya. Kemudian mautan mu'jizan, ya. Jangan menunggu beramal sampai datangnya mati. Jangan menunda amal nanti tiba-tiba mati yang datang cepat sekali, ya. Jadi mati itu kalau sudah datang rasanya cepat, tiba-tiba sudah mati, padahal belum beramal. Sehingga teriakan orang yang sudah meninggal dunia, ya, qala rabbi irji'un la'alli a'mal shalihan fima taraktu kalla. Ya Allah, rabbi irji'un, kembalikanlah kami ke dunia. Kembalikanlah ke dunia, aku ingin beramal salih yang dulu aku tinggalkan.
aku ingin beramal saleh, akan tetapi tidak bisa. Inna kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Itulah ucapan yang diucapkan dan di hadapannya ada alam barzah. Fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Sudah kedatangan kematian yang sangat cepat. Kemudian awid dajjal fasyaqqa ibn yu'adhal. Dan yang keenam, jangan sampai menunggu-nunggu nanti datangnya dajjal. Menunggu sampai datangnya dajjal. Yang mana dajjal ini adalah fitnah yang besar, fitnah yang besar. Yang mana sedikit sekali orang yang bisa selamat dari fitnah dajjal. Kemudian yang ketujuh kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awissaah fassaatu adha wa amar. Atau kalian ingin menunggu datangnya hari kiamat? Pada hari kiamat itu adalah hari yang sangat pahit rasanya, hari yang sangat pahit, hari yang tidak enak, hari yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan kecemasan. Tidak, apalagi saat kelas kita saat kelas nabi-nabi pun mereka cemas. Ketika para manusia mendatangi Nabi Adam, maka Nabi Adam mengatakan nafsi, sendiri. Saya juga takut kepada Allah. Saya pernah berbuat salah, berbuat dosa. Ketika mendatangi Nabi Nuh sudah mengatakan sama, dan seterusnya sampai datang kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya bahwasanya di hari kiamat adalah hari yang penuh dengan kecemasan, dengan ketakutan. Maka kita beramal dengan sekedarnya, dengan menyegerakan beramal tidak menunda-nunda. Kata Imam Ibnu Hajar, belum menyebutkan, maka takutlah oleh kalian dengan tasbih. Tasbih ini saufa, artinya nanti atau besok. Kamu melihat saya tak besok aja lah, saya tak nanti saja. Mau baca Quran nanti aja lah, mungkin besok setelah bangun tidur. Saya tak ingin dan nanti aja dan seterusnya, nanti ada tidak jadi. Kenapa? Karena ini adalah budaya syaitan. Ini adalah budaya syaitan dan kita mungkin sering digoda oleh syaitan saat kita sudah membuka Al-Quran, tiba-tiba HP bunyi, ting, dibuka sebentar, masya Allah jadinya lama, ini ditinggal, yang banyak ini tipu daya syaitan. Maka alangkah baiknya kalau kita sudah ingin ibadah, misalkan kita sudah ada waktu fokus untuk membaca Al-Quran, sudah HP ditinggal, tidak usah lihat HP, langsung fokus membaca Al-Quran. Nanti HP lagi setelah selesai. Nah ini nanti bisa mengganggu, bisa mengganggu kita akhirnya tidak jadi beramal saleh, malah disibukkan dengan hal-hal yang lain. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama tadi, kesempurnaan amal saleh adalah apabila dilakukan dengan sekedarnya, dengan takjil. Yang kedua adalah ikhfaniha atau wasitriha, yaitu dengan menyembunyikannya. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Tahu. Sehingga kita mungkin sering membaca ayat yang berbunyi wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Tahu, khabir, Zat yang Maha Tahu dengan teliti, dengan detailnya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita beramal, sesembunyi apapun, serahasia apapun, maka tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah. Tidak ada yang tersembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga
ketika amalan itu sudah jelas Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya maka amalan-amalan yang sifatnya tidak harus nampak ya nggak usah ditampakkan. Amalan-amalan yang seharusnya tersembunyi ya disembunyikan, ya tidak usah ditampakkan. Kecuali adalah amalan-amalan yang memang dia amalan yang harus nampak, yang berbeda ya. Misalkan ada kok disembunyikan di mana? Gak bisa ada di masjid sebagai pengeras ya. Gak bisa disembunyikan. Sholat berjamaah kok gak nampak ya gak bisa. Jangan gimana sendiri gak jamaah ya. Tapi adapun amalan yang lain yang memang harus nampak, maka yang gak nampak yang gak usah ditampakkan ya. Kenapa? Karena itu lebih baik ya. Itu lebih baik kepada kita dan itu lebih dekat kepada keikhlasan. Itu lebih dekat kepada keikhlasan. Berbeda dengan amalan itu ketika ditampak-tampakkan ya. Diperlihatkan banyak orang, maka itu akan lebih mudah untuk riya ya. Untuk pamer di dalam beramal ya. Maka apalagi di zaman ini ya, maka kita nggak perlu ya, kita nggak perlu ketika saat kita melaksanakan ibadah dibuat status, misalkan, nih saya lagi tawaf, misalkan, saya lagi ya, ini menyantuni anak yatim, ya. Jadi nggak perlu ya, kecuali memang dibutuhkan ya, memang dibutuhkan dan tetap harus menjaga keikhlasan, misalkan supaya untuk dicontoh ya, supaya untuk mengajak dalam rangka untuk mengajak, untuk motivasi ya, maka ini boleh ditampakkan dan harus menjaga keikhlasan, Adapun jika tidak ada keperluan maka tidak perlu ya, tidak perlu ditampakkan. Allah berfirman ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 271 ya, yang berbunyi in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum ya. Al-ayat. Jika kalian menyembunyikan, jika kalian menampakkan sedekah ya. Seandainya kalian menampakkan sedekah maka itu baik. Artinya hukum asal tidak ada larangan ya. Kita sedekah, kita lihat orang lain, ditambah orang lain, tidak ada larangan. Hukum asalnya selama itu bisa menjaga keikhlasan ya. Selama hal itu bisa menjaga keikhlasan. Wa in tukhfuha, tetapi kata Allah bahwa in tukhfuha, dan jika kalian merahasiakan ya. Wa tu'tuhal fuqara, dan memberikan kepada orang fakir ya, bahwa khairul lakum, maka itu lebih baik ya. Di sini menunjukkan dalil, menunjukkan bukti bahwasanya amalan yang tersembunyi, amalan yang sifatnya dirahasiakan itu lebih baik daripada amalan yang ditampakkan ya. Amalan yang dirahasiakan itu lebih baik daripada amalan yang ditampakkan. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah itu mencintai yuhibbul abda taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Allah itu mencintai orang yang hamba yang takwa, hamba yang ghani, yang cukup ya, yang merasa cukup, al-khafi, yang merahasiakan amalnya ya. Jadi Allah lebih mencintai seorang hamba yang takwa, yang cukup, yang merahasiakan amalnya, yang tidak suka untuk menampak-nampakkan amalnya ya. Ini anjuran ya. Yang pertama adalah dirahasiakan ya. Boleh dinampakkan ketika ada kebutuhan. Kalau kita lihat banyak kisahnya, banyak cerita di antara salafus salih ya, yang mana masya Allah ya, mereka itu betapa menjaga amal-amal saleh mereka, menjaga amal mereka supaya tidak nampak, supaya tidak diketahui oleh orang lain.
bagaimana caranya, mencari cara agar bisa menjaga amalan rahasia mereka. Sebagai contoh, sepertinya ada banyak contohnya yang akan saya bacakan. Contohnya adalah ada seorang yang bernama Ali bin Al-Husain. Ali bin Al-Husain. Apa kebiasaan beliau? Kebiasaan beliau adalah biasa mengantarkan roti setiap malam ke tempat-tempat orang fakir. Jadi setiap malam beliau mengambil roti ditaruh di depan rumah orang-orang miskin. Nanti tiba-tiba paginya ada roti, dan gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu ini siapa ini yang memberikan rotinya. Siapa yang setiap malam memberikan roti dari rumah ke rumah. Dan ini dilakukan bertahun-tahun. Sambil beliau mengatakan inna shadaqatas sir tudfi'u ghadabar Rabb azza wa jalla. Sesungguhnya sedekah yang sir, sedekah yang rahasia itu akan meredam, akan menghentikan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sembunyikan sampai bertahun-tahun. Dan tidak ada yang tahu. Kenapa bisa diketahui? Bisa diketahui adalah ketika setelah beliau wafat, setelah beliau meninggal dunia, maka tiba-tiba nggak ada lagi yang mengirimkan rotinya. Nggak ada lagi yang mengirimkan roti, dan di punggung beliau ada bekas hitamnya, istilahnya kapalan, karena bekas atau selipnya untuk memikul roti tersebut. Itu baru diketahui setelah beliau wafat. Ini menunjukkan betapa bagaimana caranya merahasiakan amalnya, supaya amalnya tidak diketahui oleh orang lainnya. Dan juga di antaranya adalah ada Daud bin Abi Hindi. Masya Allah, Daud bin Abi Hindi ini seorang yang dia terkenal, Masya Allah, puasa selama 40 tahun. Maksudnya adalah puasa sunnah. Puasa selama 40 tahun. Nah, selama 40 tahun itu beliau puasa, maka tidak ada yang tahu. Sampai keluarganya sendiri tidak tahu kalau dia berpuasa. Kenapa? Ya tadi, pandai-pandainya membuat trik supaya tidak diketahui bahwasanya dia sedang berpuasa. Apa? Beliau ini adalah seorang pedagang di pasar, penjual sutera. Dan beliau itu berangkat pagi, pulangnya mungkin sore atau malam menjelang maghrib sampai ke rumah dan seterusnya. Nah, maka paginya dari rumah beliau membawa bekal makanan. Jadi membawa bekal dari rumah. Paginya membawa bekal, mungkin bawa nasi, bahasa kita bawa lepak-lepak Kenapa? Karena supaya istrinya tidak tahu, supaya keluarganya tidak tahu kalau dia sedang puasa. Oh, berarti ini abahnya, bapaknya nanti mungkin makan di pasar. Sampai di jalan atau sampai di pasar, makanan ini disedekahkan kepada orang lain, maka anggapannya orang yang di pasar dia sudah makan di rumah. Anggapannya orang yang dia sudah makan di rumah, kemudian pulangnya sudah sore atau maghrib, kemudian makannya berdua di rumah. Ini sampai dirahasiakan, sampai 40 tahun tidak ada yang tahu, bahkan sampai keluarganya tidak tahu kalau dia puasa selama 40 tahun. Ini Masya Allah, betapa mereka hebatnya dalam menjaga amalan supaya amalan itu dirahasiakan, supaya tidak diketahui oleh orang lain. Nah,
Kemudian ada lagi juga yang namanya Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Ayyub As-Sikhtiyani ini seorang yang terbiasa melaksanakan sholat malam. Ayyub As-Sikhtiyani adalah seorang yang terbiasa melaksanakan sholat malamnya. Bahkan sholat malamnya mungkin panjang, ya. Sholat malamnya panjang, mungkin sampai mendekati. Nah, ketika datang waktu subuh, ya, maka Ayyub As-Sikhtiyani ini pura-pura sedang bangun. Pura-pura sedang bangun, mungkin bahasanya, kalau bahasa kita ya mungkin mulai bunyi, supaya kelihatan maksudnya dia ini baru bangun. Padahal dia sudah sholat malam mungkin semalam, ya. Tapi ketika mendekati waktu subuh dia seolah-olah baru bangun. Ini bentuk dari penjagaan amal mereka, bentuk dari cara mereka merahasiakan amal. Ada lagi sebagian ulama, sebagian orang saleh, ketika membaca Al-Quran, kemudian ada tamu, itu Al-Qurannya ditutup atau sebagian lagi ada yang dimasukkan di dalam jubahnya, yang disembunyikan di dalam jubahnya, supaya tidak ketahuan, supaya tidak tahu, ya. Ini Masya Allah, ya, dirahasiakan. Kadang-kadang kita itu kalau baca Al-Quran, pas ada tamu, sedikit lagi ya, tunggu dulu, saya lagi baca Al-Quran ini. Nah, mereka itu lagi sembunyikan, seolah-olah tidak sedang ngapa-ngapain. Jadi supaya menjaga diri supaya tetap ikhlas. Saya bayangkan ketika kita sedang membaca, ya, kemudian ada tamu, kita masih lanjut membaca sedikit lagi, ya, ini hampir satu halaman lagi, satu juz. Nanti pasti mungkin otomatis tamu kita, Masya Allah, panjenengan itu rajin, semangat baca Al-Quran. Ini nanti kan otomatis bisa jadi sangat-sangat di dalam hati kita bisa jadi ada kesombongan, ada ujub, ada rasa bangga di dalam hati kita. Maka jangan senang ketika kita beramal saleh dipuji-puji oleh orang lain. Nah itu itu adalah peluang pintu masuknya ujub, kesombongan di dalam diri kita. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah taala menulis kitab yang banyak dikaji oleh kaum muslimin, ya, termasuk adalah kitab Riyadhus Shalihin, ya, yang mungkin dikaji di mana-mana, ya. Sehingga beliau dijuluki dengan julukan atau diberikan gelar dengan Muhyiddin. Muhyiddin ini artinya adalah seorang yang dia menghidupkan agama. Ini kan bukan gelar yang sembarangan, penghidup agama, ya, orang yang menghidupkan agama. Nah, di saat diberi julukan yang demikian, ya, maka beliau malah mengatakan apa? La aj'al fi hilin man laqadani Muhyiddin. Aku tidak halalkan orang yang memberikan laqab gelar kepadaku dengan Muhyiddin. Artinya beliau ini sadar bahwasanya ujian yang semacam itu, ya, julukan yang semacam itu tidak menambah kenikmatan, bahkan ini menjadi PR besar. Ini peluang pintu masuknya syaitan, ya, untuk menjadikan kita ujub, ya, untuk menjadikan kita bangga, wah saya ini hebat. Makanya Imam Ahmad ketika sakaratul maut, ya, ketika mendekati kematiannya, ya, syaitan datang, hei Ahmad, kamu sudah menang. Maka Imam Ahmad mengatakan, kok belum, ya. Kamu sudah menang belum, ya? Belum, ya. Ini ketika apa? Karena Imam Ahmad menjaga tadi, jangan sampai dia oh iya saya akan menang, ya, kamu kalah saya kamu enggak. Menutup celah datangnya kesombongan, menutup celah untuk kesombongan, ya, maka dirahasiakan, ya. Amal dirahasiakan. Ada seorang yang dikenal dengan kezuhudannya, yaitu Al-Hatim.
Dia terkenal orang yang ahli ibadah dan orang yang sangat zuhud. Ketika informasi ini diketahui oleh khalifah, maka khalifah ingin berkunjung ke rumahnya. Maka saat tahu khalifah ini akan berkunjung, maka Al-Hatib ini mengatakan Al-Hatib ini menunjukkan sikap seolah-olah dia adalah orang yang rakus, makan yang banyak, dia seolah-olah orang yang serakah dengan makan. Ini apa tujuannya adalah untuk menyembunyikan amanah, supaya tidak tadi ketika datang khalifah, wah ini kelihatan zuhud, kamu ini orang yang hebat, orang yang zuhud, orang yang begini ahli ibadah ya. Maka pujian-pujian ini akan beliau takutkan ya. Jadi takutnya menjadikan dia sombong ya. Baik, maka tadi bahwasanya amalan itu adalah sebaiknya dirahasiakan. Allah mengistimewakan orang yang bersedekah dia disembunyikan. Sebagaimana salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian disembunyikannya seolah-olah tangan kirinya tidak tahu. Hal ini adalah anjuran untuk merahasiakan amal. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga sebagai penutup adalah tasghirnya. Termasuk perkara yang menyempurnakan amal solih adalah tasghir, menganggap bahwasanya amalan kita adalah amalan yang sedikit. Apabila dibandingkan dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka amal kita jauh lebih sedikit ya. Maka ketika Nabi SAW sholat malam sampai kakinya bengkak, ditanya oleh Aisyah, Rasul, bukankah engkau telah dirampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang? Maka Nabi mengatakan, afala akuna abdan syakura, tidak akan aku pantas menjadi hamba yang bersyukur ya. Jadi artinya bahwasanya kenikmatan Allah itu jauh lebih banyak dibandingkan ibadah kita yang sedikit. Sehingga ketika kita merasa sedikit, merasa kurang ibadah kita, maka otomatis ini akan juga menjadikan kita tidak pamer, tidak ujub dengan ibadah yang kita laksanakan. Demikian itu yang dapat kita sampaikan. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.